Horas Bali G Academy. Dari tepian Danau Toba yang indah, kita lawan penindasan dan ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat jelata seperti Jessica, saya, dan Anda semua, ya. Oke, ada pertanyaan? Saya salam dulu. Selamat sore Pak, sehat? Oh, sehat walafiat. Hari ini 11 November, tepatnya adalah Hari Pahlawan. Bagaimana Pak semangat pahlawan kita? Apakah tetap membara dalam diri Anda? Tetap membara. Kita sebagai cucu pahlawan yang mati tewas untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Kita tidak takut pada Tito Karnavian, Krishnamurti, apalagi coba Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto. Kecil sekali itu, ya. Kita harus mencontoh mental tekad dari para pahlawan kita, ya. Jangan pernah ragu itu, ya. Nggak ada siapa-siapanya Tito Karnavian itu, ya. Sebelum dia check out dari dunia ini harus kita kurung dia itu, ya. Otak rekayasa video CCTV, barang bukti digital, kasus Jessica Kumala Wongso. Oke, pertanyaan. Oke, kita langsung saja. Hari ini kita membahas jawaban tanggapan jaksa untuk memori yang diajukan oleh PH Jessica Wongso dan dibacakan tanggal 28 Oktober lalu. Kaitannya dengan ahli digital forensik. Saya bacakan ya Pak, pada Kontra halaman 2. memori PK ya, oleh tanggapan jawaban jaksa yang dibacakan oleh Sandiandika dan kawan-kawannya. Oke, saya mulai dari halaman 2. Yang menarik, pemohon PK3 juga mengandalkan seorang ahli digital forensik, Rismond Hasiholan Sianipar, untuk mendukung klaimnya tentang adanya rekayasa dalam rekaman CCTV. Namun, siapa sebenarnya Rismond? Ia mungkin memiliki gelar akademis di bidang teknik elektro, tetapi gelar tersebut tidak ada kaitannya dengan kompetensi dalam forensik digital. Jauh berbeda dengan ahli digital forensik yang termohon ajukan pada sidang di pengadilan, yakni Kombes Muhammad Nur Al-Azhar yang tersertifikasi standar internasional dan memiliki pengalaman di berbagai kasus. Tanggapan Anda? Tanggapan saya ya, apa itu ya? Apa tanggapan apa itu? Sandi. Ya, tanggapan saya ya, jawaban kalian itu anak-anak ya. Anak-anak yang belum dewasa pemikirannya, ya, membanding-bandingkan. Saya lulusan teknik elektro Universitas Gadjah Mada. Ahli yang Anda banggakan itu Muhammad Nur Al-Azhar lulusan teknik mesin Universitas Sriwijaya. Terus apa bedanya? Ya, jangan mau profil orang. Anak-anak itu nanti kalau profilmu saya bongkar, jangan kau pun berantakan, ya kan? Nah, jadi itulah tanggapan anak-anak. Masa begitu kontra memori PK ya? Jawab dengan smart loh, smart, cerdas. Ya, logika rekayasa yang saya ajukan lewat memori PK itu lawan dengan logika. Itu loh, keahlian, keilmiahan. Masa profil diserang? Apa rupanya? Teknik mesin, saya teknik elektro. Apa bedanya? Dia kursus, saya penemu paten. Ya, masa dia hanya belajar kursus 6 bulan Silent Steels dan lain-lain? Masa dibandingkan saya dengan penulis buku ratusan di penerbit Andi, penerbit informatika, ya, terus menulis jurnal, book chapter, penemu paten. Masa mau dibandingkan dengan belajar Silent Steels yang dipakai oleh Muhammad Nur Al-Azhar? Jauh kali, ribuan kali lebih susah itu paten itu. Di Jepang harus dipakai itu di perusahaan. Ya, kalau Anda tidak mengerti, tapi orang yang lulusan Jepang yang punya paten itu baru tahu rasa susahnya. Jangan sombong-sombongan sekarang. Lawan argumen saya dengan argumen juga. Jangan anak-anak. Memalukan kalian itu. Oke, lanjut. Ya, menggelitik juga Pak. Masa ya jaksa yang udah ini kaliber nasional ya, sorotan nasional dan juga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kenapa kualitas penyerangan itu masih kembali ke 2016 lalu, masih penyerangan person gitu ya? Ya mungkin karena di YouTube Bali G Academy itu memang saya bongkar ya penipuan jaksa Sandiandika dan Ardi Tomuardi dan lainnya. Mereka mengaku tidak menyentuh barang bukti digital, padahal kita lihat ya terbukti ya berubah-ubah terus isi flash disk. Kan
Karena kita bongkar sakit hati mungkin dia sama saya ya kan. Kalau memang kau sakit hati saya hoax, tinggal laporkan kau JPU. Susah kali pun. Oke lanjut. Richmond di sisi lain hanya mengandalkan perangkat lunak gratis berupa video cleaner http://videocleaner.com yang bisa diunduh siapa saja di internet, perangkat lunak yang bahkan tidak diakui secara internasional untuk analisis forensik. Lebih parahnya lagi, saat persidangan tahun 2016 lalu, kesalahan yang sama pun diduga diulangi pada permohonan peninjauan kembali PK ketiga ini. Data yang ia gunakan bukanlah data primer dari DVR yang merupakan barang bukti asli, melainkan rekaman yang diambil dari siaran televisi yang tidak sah secara hukum dan tanpa izin resmi. Fakta ini sendiri sudah cukup untuk menggugurkan seluruh analisisnya. Sandi. Aduh, kontra memori PK apa? Ya, saya 2016 pakai video cleaner. Kenapa? Itu open source. Tahu nggak Anda bedanya mendownload hanya .exe dengan yang open source? Open source itu artinya dikembangkan bersama para ahli-ahli, ya, programmer di seluruh dunia. Bisa kita customisasi sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu Sandi Handika. Ya, open source. Artinya apa? Skrip programnya itu terbuka. Bisa kita download. Skripnya terbuka, kita kembangkan, customisasi dengan kebutuhan kita. Itu programmer Sandi. Kalau Muhammad Noah Lazar pakainya apa kau bilang? Standar internasional, FreeMake dan Irexop, ya, itu baru freeware, itu bukan open source. Ya, kau banggakan Muhammad Noah Lazar, padahal dia menggunakan FreeMake, ya, dan Irexop untuk apa? Mengotak-atik dimensi frame, laju frame, kodek untuk apa? Menghancurkan resolusi, membuat video yang harusnya pergerakan halus menjadi putus-putus karena dikurangi laju frame. Kodeknya diturunkan supaya mengaburkan lagi. Itu kualitas ahli yang kau bilang standar internasional. Kalau memang kau ragu, ayo kita ajak itu Muhammad Noah Lazar keluar dari kandangnya di Mabes Polri sana. Ya, 2016 di Kompas TV. Ya, dia yang menantang, tidak datang. Di Diskursus sudah disurati resmi dari Diskursus, ya, ke Mabes Polri, ya, tidak datang supaya bisa kita di sana tantang. Ayo sekarang kita seminarkan aja itu Muhammad Noah Lazar biar kita bongkar, ya. Kalau gampang itu sponsor itu atau di podcast di mana aja itu. Jangan sendiri dia itu berdiri di pojokan, ya. Jangan hanya berani di pengadilan. Ya di pengadilan hakim nggak tahu apa-apa dengan bidang ini, nggak tahu apa-apa bidang ini, ya beraninya dia di tempat orang yang tidak tahu, berani di depan dan di kalangan orang yang tahu di bidang ini, itu baru ahli. Sandi Handika, ayo ajak dia, ya, kutunggu, ya, komen kau di Baliga Academy ini, di mana ketemu dengan ahlimu itu, oke? Oke, lanjut. Menambah itu, saya jadi ingat di diskursus.net ketika itu sewaktu meledak di Netflix kemarin tahun lalu sudah disurati Mabes katanya untuk menghadirkan MNU agar berimbang secara jurnalistik, begitu katanya. Tapi hingga hari ini, kemarin juga yang podcast terakhir di Diskursus, mereka juga menekankan telah menyurati beberapa kali agar Muhammad Nuh memberikan keterangan versinya dia, tapi hingga hari ini tidak ada. Ahli yang dibanggakan oleh Sandi Handika hanya berani di pengadilan di depan Binsar Gultom yang nggak tahu apa-apa. Kalau ahli harus di depan berhadapan ahli dengan ahli. Minimum saya masih respect sama Roy Suryo berani berhadapan dengan saya. Ya, minimum itu berani dia datang di Diskursus. Lah ahli Anda hanya berani di pengadilan di depan orang yang nggak tahu. Ahli apa itu? Kalau Anda tidak percaya, ayo tantang, hubungi saya. Itu ada di, begitu Anda komentar nanti di Baliga Academy, saya hubungi langsung. Di mana kita jumpa, di podcast mana? Gitu. Ahli jangan takut dengan ahli. Ya, di Kompas TV dia yang nantang nggak berani 2016. Di mana-mana dia.
Ahli apaan itu? Oke, lanjut. Iya, positifnya Roy Suryo adalah walaupun dia babak belur, tapi dia berani Loh, berhadapan. minimum dia berani daripada Muhammad Nur Al-Azhar. Ya kan begitu. Di mana dia sekarang? Oke, lanjut saya bacakan. Dengan segala hormat, Saudara Rismon Hasiholan Sianipar yang katanya merupakan ahli digital forensik pemohon PK3 yang dulunya mencoba berdiri di atas podium sebagai pakar, sekarang tampaknya lebih menikmati perannya sebagai seorang YouTuber. Di bawah nama Baligi Academy @balige Academy 8116 dalam kurung, Respon kini menghabiskan waktunya menyiarkan konten yang tidak hanya syarat dengan ujaran kebencian, tetapi juga penuh dengan hinaan, fitnah, dan caci maki terhadap berbagai pihak yang berseberangan dengannya dalam perkara ini. Hinaan, ujaran kebencian. Kalau kau anggap itu hinaan, ujaran, laporkan Sandiandika. Ya. Kau jaksa penuntut umum berhak untuk melaporkan biar kita bongkar rekayasa kalian di pengadilan berulang-ulang gitu loh. Mulai dari kau menipu di pengadilan, kau bilang isi flash disk tidak kali sentuh, tidak berubah. Itu gak usah saya download, ada video saya sebelumnya langsung dari YouTube Kompas TV, servernya YouTube, tidak ada saya otak-atik. Di situ kalian terbukti isi folder berubah waktu demi waktu. Terus masalah ujaran kebencian, saya memang benci dengan para perekayasa semacam kalian yang menginjak-injak hukum. Ya, memang kalian siapa? Itu harus diungkapkan ke publik. Saya nggak benci sama orang lain, polisi lain, jaksa lain. Saya hanya benci sama kalian. Paham? Ya, dan kebencian saya ini berbasis sains, fakta. Ya, kalau Anda tidak senang dengan fakta itu, ya urusanmu. Ya, kalau ini hoax, laporkan. Kan begitu. Ya, saya sudah memberikan bukti ilmiah, kalian merekayasa, menyajikan video CCTV rekayasa. Apalagi akhir-akhir ini di sidang PK Jessica Kumala Wongso 4 November 2024 kemarin, freeware di metadata, yaitu apa? E-right shop. Itu kan sudah barbar, brutal, biadab itu dilakukan oleh Muhammad Nur Al-Azhar. Ya, kalau kau tidak senang, laporkan biar kita bongkar di pengadilan. Ya, jangan cuma mengeluh-mengeluh. Anda laki-laki, ya, jangan mengeluh. Gitu loh. Anda JPU, jaksa, laporkan kalau tidak benar. Itu. Ya, apakah Anda takut melaporkan? Biar kita bongkar lagi nih di persidangan, kita permalukan lagi kebobrokan kalian, rekayasa, barbar, brutal, biadab Muhammad Nur Al-Azhar, Tito Karnavian, Krishnamurti, Christopher Harimandrianto. Itu kan bukan hantu yang menggunakan e-right shop itu, software gratisan itu. Itu Muhammad Nur Al-Azhar atas perintah siapa? Ya atasannya lah, Krishnamurti dan Tito Karnavian. Kau ini, Bang. Oke, lanjut. Saluran YouTube-nya menjadi panggung untuk melampiaskan dendam pribadinya, mengaburkan objektivitas yang seharusnya dimiliki seorang ahli. Maka tidak heran ketika ia diminta memberikan penilaian dalam perkara ini, ia gagal menghadirkan analisis yang berbasis fakta dan metodologi yang sah. Terlebih kegagalannya untuk mempertahankan profesionalitas dalam persidangan karena tidak pernah menggunakan data primer. Jelas memperlihatkan bahwa ia lebih memilih sensasi daripada mencari kebenaran. Tidak berhenti di situ, pemohon PK3 dan kuasa hukumnya tampaknya juga memanfaatkan momentum dan dokumenter Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso yang disiarkan oleh Netflix yang secara ironis berhasil mengelabui sebagian masyarakat Indonesia. Oke ya, jadi apa katanya tadi tidak berdasarkan bukti ilmiah primer. Metadata, Sandiandika, metadata dan metadata. Ya ampun, sudah dibahas berkali-kali ya. Itu apa otakmu di mana sih? Metadata, informasi kunci dari file video yang diperiksa oleh Muhammad Nur Al-Azhar. Apa yang dilakukan terhadap file video tersebut? Itu di metadata. Ya, kalau orang IT paham itu pentingnya, absolut itu pentingnya metadata itu. Sudah kita buktikan downscaling. Ya, downscaling, penurunan resolusi, frame, laju frame. Kodek dengan apa? Software e-right shop Muhammad Nur Al-Azhar tertera di metadatanya. Itu bukan bukti ilmiah itu. Itu bukti ilmiah. Gitu loh. Jangan Anda sok-sok bego di situ. Ya. Sebaiknya Anda itulah ada rasa malu dikit sebagai manusia.
Itu loh, ya. Itu kontra memori apa itu? Ya, 2 juta piksel direduksi oleh Muhammad Anwar Al-Azhar menjadi setengah juta piksel. 89% sekian itu distorsi akibat downscaling itu menggunakan erect shot. Apalagi kurang ilmiahnya, ya. Kau tanya juga tetanggamu yang ada kuliah IT semester 2 aja, atau keponakanmu semester 2 IT, itu sudah paham itu tentang itu. Ya. Jangan kau permalukan dirimu lebih absolut lagi, ya. Oke. Udah, itu aja. Oke pemirsa, itulah ya kontra memori PK dari Sandi Andika, membawa profil seolah-olah Muhammad Anwar Al-Azhar lebih hebat. Ya mungkin dia lebih hebat, anggap aja lah supaya mereka senang, ya kan. Tapi yang paling penting adalah bantah argumen ilmiah dengan argumen ilmiah. Kenapa ada erect shot di situ, software freeware untuk mengotak-atik dimensi frame, laju frame, dan kodek di metadata file video CCTV 1, 3, 7, dan 9. Kalau tidak bisa kau bantah Sandi Andika, menyerahlah daripada kau lebih malu lagi di depan publik. Gitu loh. Tanya tetanggamu yang semester 2 IT aja udah paham itu. Ya, jangan Anda merasa membawa-bawa profil, ya, terkait dengan ujaran kebencian. Oh, jelas saya sangat benci pada rekayasa. Para jaksa yang membawa bukti rekayasa ke pengadilan, ya, para ahli digital forensik yang memanipulasi bukti digital dengan software gratisan, erect shot, ya, dengan Kapolda dan Direktur Reskrim yang sengaja menyuruh si Muhammad Anwar Al-Azhar untuk merekayasa BB digital itu. Ya, wajar saya benci. Tapi kan saya tidak benci polisi lain, jaksa lain. Ya, nggak ada urusan dengan mereka. Ya. Oke, sekian dulu dari kami Balige Academy di tepian Danau Toba yang indah. Lawan rekayasa, lawan ketidakadilan bagi rakyat jelata. Horas. Find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening?